say no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padul Ridho Pani ingin menjelaskan tentang analisis motivasi terhadap kinerja karyawan, yaitu tugas kuliah perilaku keorganisasian dari dosen pengampu Dr. Haja Nur Aisyah SE dan MM. Baik, yang pertama variabel yang saya ambil itu adalah variabel X, yaitu dari motivasi, dan variabel Y itu dari kinerja karyawan. Kemudian untuk pendahuluan, salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi kerja. Motivasi merupakan kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak dan berusaha mencapai tujuan tertentu. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi akan menunjukkan semangat kerja yang besar, berkomitmen terhadap tugas, dan juga berusaha mencapai hasil terbaik bagi organisasi. Sebaliknya, rendahnya motivasi dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dan meningkatnya tingkat absensi serta ketidakdisiplinan kerja. Kemudian berbagai teori motivasi seperti teori hierarki, kebutuhan Maslow, teori prestasi McClelland, teori keadilan, teori penguatan, dan teori penetapan tujuan menjelaskan bahwa dorongan untuk bekerja tidak hanya berasal dari kebutuhan ekonomi, tetapi juga berasal dari kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Dalam konteks organisasi, motivasi berfungsi sebagai penggerak yang menuntun karyawan untuk bekerja secara efektif. Hubungan antara motivasi dan kinerja menjadi penting karena keduanya saling mempengaruhi kinerja yang optimal sulit dicapai tanpa adanya motivasi yang kuat dari dalam diri karyawan. Sebaliknya, sistem penghargaan, lingkungan kerja, dan kepemimpinan yang baik dapat memperkuat motivasi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian mengenai hubungan antara motivasi dan kinerja karyawan penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana motivasi dapat meningkatkan hasil kerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Pemahaman ini dapat membantu manajemen dalam merancang strategi yang efektif guna mendorong semangat kerja dan meningkatkan produktivitas karyawan. Baik, selanjutnya itu ada dari teori motivasi. Motivasi sendiri itu merupakan kekuatan yang mendorong individu untuk mencapai tujuan. Di dalam organisasi, motivasi mempengaruhi perilaku, tingkat usaha, dan kinerja karyawan. Kemudian motivasi didorong oleh 3 hal, yaitu can do artinya keyakinan dan kemampuan diri. Kemudian ada reason to, alasan untuk bertindaknya seperti apa. Kemudian ada energize to atau semangat atau antusiasme untuk terlibat dalam suatu organisasi. Kemudian motivasi mempengaruhi perilaku dan pencapaian dalam organisasi. Selanjutnya untuk teori Maslow, ada 5 tingkat kebutuhan manusia, yaitu pertama ada fisiologis seperti makan, minum, dan juga tempat tinggal. Kemudian ada keamanan seperti keselamatan kerja, sosial antara hubungan dan kebersamaan, penghargaan, status dan pengakuan, aktualisasi diri seperti potensi dan kreativitas. Dan yang terakhir, kebutuhan yang sudah terpenuhi tidak lagi dapat memotivasi. Kemudian selanjutnya ada teori prestasi atau teori McClelland. Motivasi seorang muncul dari keinginan berprestasi. Pekerja terdorong untuk mencapai hasil lebih tinggi dan unggul daripada orang lain. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan akan pencapaian, kekuasaan, dan juga afiliasi. Selanjutnya itu ada teori keadilan. Karyawan termotivasi jika merasa adil dalam penghargaan. Keadilan dinilai dari perbandingan input atau usaha atau keterampilan dan outputnya seperti gaji dan promosi. Manajer perlu menjamin keadilan dan kejujuran dalam suatu organisasi. Kemudian ada teori penguatan atau reinforcement. Berdasarkan law of effect, perilaku yang diberi imbalan cenderung diulang. Jenis penguatannya penguatan positif seperti memberi reward, penguatan negatif untuk menghindari hukuman, dan manajer harus memberikan penghargaan secara adil dan tepat waktu. Selanjutnya ada teori penetapan tujuan atau goal setting. Tujuannya jelas untuk meningkatkan motivasi, karakteristik sasarannya itu kejelasan tujuan, tingkat kesulitan yang realistis, dan penerimaan target oleh karyawan. Selanjutnya ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan menurut Campbell tahun 1990 perilaku relevan dengan tujuan organisasi. Kemudian hasil kerja sesuai tanggung jawab, kemampuan, dan motivasi. Dan kinerja dipengaruhi oleh motivasi, kemampuan, dan kondisi kerja. Kemudian hubungan motivasi dengan kinerja karyawan itu yang pertama ada kejelasan peran karyawan. Biasanya semakin jelas
dan terinternalisasinya uraian peran di kalangan karyawan dan manajer, cenderung semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan kerja. Sebaliknya, ketidakjelasan peran karyawan akan menyebabkan motivasi kinerja yang menurun, bahkan hilang sama sekali. Yang kedua ada lingkungan kerja, yang kedua ada kompetensi hard atau soft skill, yaitu kompetensi yang bersikap etos kerja, motivasi, prakarsa, kreativitas, dan empati. Semakin tinggi derajat kompetensi karyawan, maka semakin tinggi pula motivasi kerja yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga ada lingkungan kerja, yaitu fisik dan non-fisik. Itu kalau misalnya yang fisik, dia seperti adanya fasilitas kerja, termasuk peralatan kerja, ruangan, kursi, dan lain-lain. Kalau non-fisik itu seperti gaya kepemimpinan manajer yang partisipatif, kompensasi mutu, hubungan vertikal dan horizontal, serta kebersamaan, serta lingkungan dalam pekerjaan. Kemudian selanjutnya ada sistem nilai. Sistem nilai itu adalah keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, yang digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Konflik yang terjadi biasanya antara manajer dan karyawan bisa terjadi karena dipengaruhi adanya perbedaan nilai tentang ukuran kinerja pekerjaan, apakah dari hasil ataupun dari keduanya. Selanjutnya ada dari preferensi terhadap pekerjaan. Biasanya itu preferensinya seperti kesukaan atau kesukaan terhadap kerja, seperti karyawan yang ingin bekerja atau tidak, yang tergolong malas atau tergolong acuh tidak acuh. Selanjutnya ada penghargaan finansial dan non finansial. Nah, penghargaan finansial ini biasanya manusia membutuhkan seperti reward untuk dari hasil motivasi kerjanya, dan non finansial seperti mungkin ada yang dibantu untuk memotivasi agar karyawan tetap kerja sesuai dengan kemauannya. Baik, sekian persentase untuk kesimpulannya. Kesimpulannya, motivasi itu adalah penggerak utama peningkatan kerja. Kerja tinggi dicapai melalui motivasi, lingkungan kerja yang baik, dan penghargaan yang adil. Kemudian manajer berperan penting dalam menciptakan iklim kerja yang termotivasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.